di sementara di option yang lain itu negatif. Kemudian lanjut ke nomor 66, ini soal sosiologi ya. Menurut Komite, dinamika sosial mengacu pada perubahan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat seiring waktu. Contoh yang menggambarkan dinamika sosial dalam kehidupan masyarakat sekitar adalah A. Penurunan tingkat pengangguran di sebuah kota yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang pesat. B. Pembentukan kelompok sosial berdasarkan suku, agama, dan etnis di suatu negara. C. Penerapan teknologi komunikasi baru yang mengubah cara manusia berinteraksi. Kemudian D. Munculnya gerakan sosial untuk melindungi hak-hak pekerja di industri manufaktur. Dan E. Perubahan gaya hidup masyarakat dalam hal konsumsi makanan yang lebih sehat. Nah, di sini kita lihat mengacu pada perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Contoh yang menggambarkan dinamika sosial dalam kehidupan masyarakat. Jadi antaranya option mana yang paling tepat menurut Bapak Ibu dalam konteks ini? A, B, C, atau D atau E? Contoh yang menggambarkan dinamika sosial dalam kehidupan masyarakat. Ya, dalam konteks ini kita melihat apa yang disampaikan oleh Komite dalam contoh dinamika sosial, yaitu penurunan tingkat pengangguran ya, di sebuah kota yang menggunakan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Nah, perubahan tersebut melibatkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat, di mana penurunan tingkat pengangguran menghasilkan perubahan dan perkembangan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat sekitar. Jadi untuk soal nomor 66 itu jawabannya adalah A. Kemudian yang 67, sebuah kelompok remaja di lingkungan sekolah melakukan vandalisme terhadap fasilitas umum. Mereka merusak dinding sekolah dengan coretan grafiti dan merusak taman sekolah. Nah, dalam konteks ini jenis penyimpangan sosial yang dapat diidentifikasi adalah A. Kriminalitas dan kejahatan. B. Perilaku menyimpang dalam norma sosial. C. Pelanggaran tata tertib sekolah. Dan D. Gangguan ketertiban umum. Serta E. Pelanggaran aturan moral dan etika. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Menurut Ibu Yeti barangkali jawaban yang tepat dari soal nomor 67 ini? Soalnya nggak nampil, Pak. Oh, nggak tampil? Iya. Yang lain? Tampil. Ada ya? Bu Linda ada? Ada. Ada ya. Bu Yeti nggak tampil ya? Jadi di sini seorang pelajar yang melakukan vandalisme itu termasuk ke dalam. Jadi perbuatan vandalisme yang dilakukan oleh kelompok remaja dalam contoh kasus tersebut merupakan apa? Kriminalitas, perilaku menyimpang, pelanggaran, gangguan ketertiban, atau pelanggaran aturan moral dan etika. Yang C, Pak. Termasuknya ini termasuk ke dalam perilaku menyimpang dalam norma. Iya, Pak. Iya. Jadi apa ya? Ini perilaku menyimpang dari norma sosial yang berlaku. Tindakan tersebut melanggar aturan dan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat. Ya. Sehingga yang tepat jawabannya adalah yang B. Kemudian nomor 68. Mari kita lihat Bapak Ibu.
seorang individu yang berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi rendah berhasil meraih pendidikan tinggi dan mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Dalam konteks ini, pengertian mobilitas sosial menurut salah satu ahli adalah: A. Perpindahan geografis individu dari satu tempat ke tempat lain dalam rangka pekerjaan yang lebih baik. B. Perubahan dalam status sosial individu atau kelompok dalam masyarakat. C. Peningkatan jumlah penduduk dalam satu wilayah dalam jangka waktu tertentu. D. Terjadinya perubahan dan struktur keluarga yang mempengaruhi hubungan sosial antar individu. Dan E. Proses adaptasi individu terhadap perubahan lingkungan fisik di sekitarnya. Nah, ini dalam konteks mobilitas sosial yang kita lihat dari kasus atau dari contoh narasi di atas, seorang individu yang dari keluarga ekonomi rendah, kemudian meraih pendidikan tinggi dan mendapatkan pekerjaan yang gaji yang tinggi. Ini prosesnya apa? Termasuk ke dalam perpindahan, perubahan, peningkatan, perubahan dalam struktur keluarga atau proses adaptasi. Tentu di sini yang kita lihat adalah dalam konteks mobilitas sosial, yaitu perubahan dalam status sosial individu atau kelompok dalam masyarakat, yang merupakan pengertian yang tepat. Itu dalam kasus ini, individu yang berasal dari latar belakang rendah naik status sosialnya yang lebih tinggi melalui pendidikan dan pekerjaan. Jadi mereka mengalami semacam perubahan dalam status sosial mereka dalam masyarakat. Sehingga jawaban yang tepatnya adalah perubahan dalam status sosial individu atau kelompok dalam masyarakat, yang B. Kemudian 69. Sebentar dulu Pak. Ya. Bisa bertanya? Boleh. Yang ini Pak, yang tadi ini kan soalnya dalam masyarakat yang mengalami tingkat mobilitas sosial yang tinggi. Salah satu dampak dari struktur mobilitas sosial ada tadi berdasarkan ahlinya. Nomor 68 ya. Oh iya Pak. Iya, berdasarkan ahlinya. Iya. Ini Menurut kalau salah berdasarkan satu ahli. Iya, misalkan salah satu ahli. Misalnya, kalau perpindahan geografis, ini ahlinya siapa? Yang kedua, perubahan sosial dalam status sosial, ini ahlinya siapa yang mengemukakan pendapat ini? Dan yang ketiga, C sampai E, Pak. Ya, seperti itu pertanyaan saya. Oh ya, untuk ini saya belum menyiapkan ya. Jadi perpindahan geografis itu kalau sebentar. Ini harus kita buka lagi ya. Dari setiap option ini ya. Oke, nanti mungkin saya coba. Ini kan berdasarkan ini. Saya coba lihat. Yang pertama, perubahan dalam sosial individu, perubahan dalam status sosial individu, ya, itu bisa kita lihat bahwa itu disampaikan oleh dalam proses mobilitas ya. Iya Pak. Perubahan sosial gitu. Ini harus saya buka-buka lagi Pak. Jadi pengertian mobilitas sosialnya sendiri mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Iya Pak. Ahlinya yang pertama ya tentu tadi dari Harten and Han ya, Harten and Han atau Colby Hutton. Kemudian ada lagi yang Kimball Young, Raymond Webeck. Ya. Bisa di pelan-pelan Pak, saya mau tulis. Oh iya.
kalau yang status sosial atau kelas sosial itu disampaikan oleh ditulisnya Horton and Hun. Horton. Horton and Hun. Jadi mobilitas sosial tindakan berpindah dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Status sosial, Pak Di. Sosial. Status sosial ke kelas sosial lainnya. Ke sosial lainnya, Pak. Ya, itu juga sama dengan yang yang disampaikan oleh Horton ya. Kemudian mobilitas sosial merupakan satu gerak dalam tadi perpindahan geografis, itu disampaikan oleh Kim Bol-yang, kalau tidak salah. Kim Bol-yang dan Raymond Kimball. Kimball, Pak. B-A-L-L. Sudah, Pak Abdul? Iya, sudah, Pak. Ya. Kemudian ada lagi yang disebut apa yang namanya mobilitas itu kan ada mobilitas bentuknya itu vertikal. Oh, Ya. vertikal vertikal, Pak. Yang horizontal gitu ya. Vertikal. Nah, yang vertikal itu ada yang social climbing. Ini ditandai dengan naiknya status seseorang ke kedudukan yang lebih tinggi. Ini menurut Kimball ya. Kimball, Pak Di. Kemudian ada lagi yang disebut social sinking. Sinking ke bawah. Iya. Ya. Iya. Jadi bukan seorang dari atas ke bawah gitu ya. Iya. Itu barangkali Bapak. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 69. Iya, Pak. Dalam masyarakat yang mengalami tingkat mobilitas sosial yang tinggi, salah satu dampak dari struktur mobilitas sosial yang dapat terjadi adalah A. Peningkatan kesenjangan sosial dan ekonomi antara kelas yang berbeda. B. Perubahan dalam sistem politik yang mengarah pada stabilitas sosial yang lebih tinggi. C. Penurunan tingkat migrasi penduduk antar wilayah. D. Meningkatnya kesadaran akan keberagaman budaya dalam masyarakat. Dan E. Peningkatan koordinasi dan kolaborasi antara lembaga sosial dan organisasi budaya. Jadi masyarakat yang mengalami tingkat mobilitas sosial yang tinggi, salah satu dampak dari struktur mobilitas sosial yang dapat terjadi, kira-kira di mana? Jadi salah satu dampak yang sering terjadi akibat struktur mobilitas sosial yang tinggi adalah peningkatan yang apa? Peningkatan kesenjangan sosial. Sosial dan ekonomi antara kelas yang berbeda. Betul. Jadi ketika individu atau kelompok mampu naik dalam status sosial, ya mereka dapat mengakses sumber daya dan kesempatan yang lebih besar. Sementara mereka yang tetap berada di posisi yang rendah mungkin mengalami keterbatasan. Ya. Kalau dalam lagu Roma Irama itu dilagukan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu barangkali yang jadi yang A, option yang A itu yang paling tepat. Iya, Pak. Sekarang nomor 70. Ini peta interaksinya tidak ditampilkan. Ya. Peta interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia. Contoh bentuk interaksi antar wilayah di Indonesia. Jadi kita bayangkan contoh bentuk interaksi antar wilayah di Indonesia yang paling tepat. A. Pertukaran barang dan jasa antara Pulau Jawa dan Sumatera. B. Perpindahan penduduk dari Pulau Bali ke Pulau Lombok.
C. Kolaborasi antara industri pariwisata di Pulau Sulawesi dan Pulau Papua. D. Transfer teknologi antara pusat kota di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. E. Aliansi politik antara Provinsi Aceh dan Provinsi Papua. Ini contoh bentuk interaksi ya, antar wilayah. Kalau dilihat dari optionnya, Yang A, Pak. yang A ya, jadi interaksi keuangan antar wilayah di Indonesia mencakup berbagai bentuk interaksi. Contohnya pertukaran barang, jasa, gitu ya, informasi, budaya dan sebagainya. Jadi ini nomor 70 jawabannya pertukaran barang dan jasa. 71. Perhatikan contoh kasus berikut. Berdasarkan contoh kasus tersebut, jenis hubungan yang terjadi antara Indonesia dan negara ASEAN serta negara lainnya adalah sebagai negara anggota ASEAN, Indonesia menjalin kerjasama perdagangan bebas dengan negara-negara ASEAN lainnya, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Selain itu, Indonesia juga aktif berpartisipasi dalam forum kerjasama regional seperti ASEAN Summit, East Asia Summit. Di tingkat global, Indonesia juga merupakan anggota di G20 dan memiliki hubungan diplomatik dengan banyak negara di dunia. Nah, di sini optionnya hubungan bilateral dengan negara ASEAN dan hubungan multilateral dengan negara lainnya. Hubungan multilateral dengan negara ASEAN dan hubungan bilateral dengan negara lainnya. Hubungan bilateral dengan negara ASEAN dan negara lainnya. Ini lihat dari istilahnya ya Bapak Ibu. Hubungan multilateral dengan negara ASEAN dan negara lainnya. Hubungan kerjasama dengan negara ASEAN dan hubungan politik dengan negara lainnya. Jadi keaktifan Indonesia sebagai negara ASEAN. Hubungan multi, Pak. Multi dengan Hubungan multilateral dengan negara. Hubungan multilateral dengan negara lainnya. Ya, kalau pengertiannya kan kita sudah paham ya. Iya, Pak. Kalau bilateral hubungan dua negara. Dua negara ya. Iya, Pak. Lebih dari dua. Multilateral lebih dari dua. Iya, Pak. Ya. Jadi ini istilahnya apa yang dikecohkan istilahnya. Jawabannya yang mana nih Pak di sini? D ya. Ya, yang B Pak di. Yang D ya. D. Hubungan multilateral dengan negara ASEAN dan negara. Oh iya, Pak. Kemudian nomor 72. Nah, ini Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian timur Kepulauan Nusa Tenggara. Wilayah ini memiliki kondisi geografis yang beragam. Bagian besar wilayah NTT terdiri dari pulau-pulau kecil yang tersebar di Laut Sawu dan Laut Timur. Topografi wilayah ini didominasi oleh perbukitan dan pegunungan. Berdasarkan kondisi tersebut, iklim di NTT cenderung kering dan kering basah. Musim dominan di NTT adalah musim kemarau yang panjang dengan curah hujan yang rendah. Pada musim kemarau, suhu udara cenderung tinggi dan kelembapan udara. Suhu udara cenderung tinggi dan kelembapan udara. Namun pada musim kemarau, suhu udara cenderung tinggi dan kelembapan udara rendah. Kelembapan rendah. Namun ketika memasuki musim hujan, curah hujan bisa meningkat dengan adanya hujan yang cukup intens. Di sini, Bapak Ibu Nusa Tenggara Timur menentukan termasuk iklim yang seperti apa wilayah NTT ini dengan ciri-ciri yang tadi sudah sampaikan. A. Wilayah NTT memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. B. Wilayah NTT memiliki iklim subtropis dengan musim kemarau. Subtropis, Pak. Nah, itu sudah lihat, sudah jelas ya. Iya, Pak. Jadi wilayah NTT memiliki iklim subtropis dengan musim kemarau yang panjang. Ini banyak orang geografi jadi sudah langsung paham. Iya, ya. Pak.
Jadi jawabannya yang B. B. Kemudian Disajikan. 73 ini juga disajikan gambar yang jenis flora dan fauna yang ditemukan di wilayah Indonesia Timur seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua. Nah, narasinya wilayah Indonesia Timur memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang sangat kaya. Flora yang ada di sana meliputi berbagai jenis tumbuhan seperti pohon-pohon tinggi, tanaman obat tradisional, dan tumbuhan endemik yang hanya dapat ditemukan di wilayah tersebut. Sementara itu, fauna di wilayah ini meliputi beragam jenis burung langka, mamalia unik seperti kasuari, dan reptil seperti komodo. Nah, di sini kita juga harus menentukan kalimat mana, pernyataan mana yang benar, gitu ya. Yang A, kehadiran flora dan fauna di wilayah timur Indonesia hanya memberikan manfaat estetis bagi wisatawan. B, keberagaman flora dan fauna di wilayah timur Indonesia dapat menjadi daya tarik wisata alam. C, flora dan fauna di wilayah timur Indonesia tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi kehidupan manusia. D, kehadiran flora dan fauna di wilayah timur Indonesia hanya memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan. Dan E, keberagaman flora dan fauna di wilayah timur Indonesia tidak berpengaruh pada B, Pak. B, Pak. Berapa? B. Ya. Iya, B, Pak. B, ya, keberagaman flora dan fauna di wilayah timur Indonesia dapat menjadi daya tarik wisata alam. Nah, tenang kalau banyak orang geografi. Kemudian nomor 74. Nah, ini juga harusnya disajikan infografis yang mencakup informasi tentang letak geografis Indonesia, termasuk pulau-pulau utama, jalur gunung berapi, titik tertinggi dan terendah, dan sungai besar. Nah, cuma Bapak Ibu mungkin bisa atau pernah melihat ya infografis seperti itu, sehingga bisa memahami pernyataan-pernyataan yang benar dari option-option ini. A, kondisi geografis Indonesia ditandai oleh banyaknya pulau-pulau kecil yang tersebar di Samudra Pasifik. B, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia. C, Indonesia memiliki jalur gunung berapi yang membentang dari barat ke timur. D, sungai-sungai besar Indonesia terutama terdapat di Pulau Jawa. E, titik tertinggi Indonesia terletak di Pulau Sumatera. Geografis B, Pak. Nah, yang B. Ya, jadi di sini informasi tentang letak geografis. Geografis. Ya. Bukan astronomis. Iya, Pak. Kemudian yang nomor 75, Indonesia lagi-lagi memiliki kondisi geografis yang beragam termasuk pegunungan, dataran rendah, pulau-pulau, dan pantai yang panjang. Hal ini memberikan pengaruh signifikan terhadap kehidupan manusia di berbagai aspek. A, kondisi geografis Indonesia mempengaruhi pola migrasi penduduk di negara ini. B, kondisi geografis Indonesia tidak memiliki pengaruh terhadap pertanian dan produksi pangan. C, garis pantai yang panjang di Indonesia tidak berpengaruh pada sektor pariwisata. D, kondisi geografis Indonesia tidak mempengaruhi flora dan fauna di wilayah yang ada di negara ini. E, kondisi geografis Indonesia tidak memiliki dampak terhadap iklim dan cuaca. Jadi ini hanya melihat pernyataan yang tepat, gitu ya. Saya kira Bapak Ibu bisa melihat option dari E, D, C, B itu negatif semua ya. Iya, ke apa? Jadi option jawabannya tanpa harus kita memahami lebih dalam juga sudah jelas jawabannya yang A. Ya. Kemudian nomor 76. Dalam peta ini terdapat negara-negara anggota ASEAN seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Peserta diminta untuk membandingkan letak geografis Indonesia dengan salah satu negara anggota ASEAN. Jadi membandingkan letak geografis Indonesia dengan salah satu negara ASEAN. A, Indonesia terletak di bagian tengah ASEAN, diapit oleh Malaysia dan Singapura di sebelah utara, serta Thailand dan Filipina di sebelah selatan.
B. Indonesia berada di paling barat ASEAN, berbatasan langsung dengan negara Thailand. C. Indonesia terletak bagian timur ASEAN dengan berbatasan langsung dengan negara Filipina. D. Indonesia berada di bagian tenggara ASEAN berbatasan dengan negara Malaysia dan Singapura di sebelah barat. E. Indonesia terletak di bagian utara ASEAN berbatasan langsung dengan negara Singapura. Ini kalau kita lihat peta geografis Indonesia dari peta ASEAN, mungkin Bapak Ibu bisa membayangkan bahwa Indonesia ini terletak di bagian apakah tengah, apakah paling barat, atau paling timur, atau di bagian tenggara, atau di utara kalau Indonesia. Untuk di peta ASEAN. Ini gambarnya harusnya dimunculkan ya. Sini Pak. Peta ASEAN mungkin bisa dibayangkan. Mulai yang paling atas. Kalau di peta ASEAN gitu ya. Yang bisa Bapak Ibu bayangkan, ASEAN itu yang paling atas. Mana? Negara apa? Malaysia, Singapura. D mungkin Pak. Ya kalau ASEAN yang paling utara. Iya. Malaysia. Utara, ASEAN Pak. ASEAN. ASEAN yang paling utara. ASEAN paling utara. Masa Malaysia? Nah, ada yang ingat atau ada yang bisa membayangkan ini mental map yang yang diperlukan gitu ya. Yang paling utara itu Myanmar. Ya. Iya, Myanmar. Yang paling atas itu Myanmar, kemudian yang berbatasan langsung dengan Cina kan, Myanmar, Laos, Vietnam. Kalau Vietnam kan membungkus gitu ya, membungkus atas. Kemudian kalau yang paling timur itu yang paling timur yang di Pasifik, Samudra Pasifik, Filipina. Kemudian yang paling barat utara itu Myanmar. Kita di bagian tenggara gitu ya. Jadi kalau dilihat kalau dilihat secara keseluruhan bahwa Indonesia itu sebetulnya berada di bagian tenggara atau selatan sebetulnya. Bagian tenggara ASEAN, Pak. Bukan? Kalau ada yang selatan, mungkin yang paling tepat itu selatan ya. Oh, selatan. Kalau ada selatan gitu ya di option jawabannya. Sebab yang kalau sekarang mungkin Timor Leste ya, yang paling selatan karena Timor Leste. Oh iya Pak. Sekarang sudah masuk ASEAN ya. Iya Pak. Leste itu. Kalau dulu ketika Timor Leste gabung dengan kita ya kita bagian selatan. Jadi jawaban yang paling tepatnya kita berada di tenggara ASEAN ya. D. Dengan negara Malaysia dan Singapura di sebelah barat. Iya Pak. Jadi option D ya. Iya. Kemudian nomor 77 disajikan tabel potensi sumber daya alam. Peserta dapat menentukan
keuntungan Indonesia berdasarkan letak geografis. Nah, Dalam sudah tabel ini catat, tercantum potensi sumber daya alam Indonesia seperti minyak bumi, gas alam, biji timah, dan batu bara. Peserta diminta untuk menentukan keuntungan Indonesia berdasarkan letak geografisnya yang mempengaruhi potensi sumber daya alam tersebut. A. Indonesia memiliki akses mudah ke pasar internasional sehingga dapat meningkatkan ekspor sumber daya alam. B. Letak geografis Indonesia yang terletak di kawasan tropis memberikan iklim yang cocok untuk pertanian dan pertumbuhan tanaman tropis. C. Indonesia memiliki cadangan sumber daya alam yang melimpah seperti minyak bumi dan gas alam yang memberikan keuntungan ekonomi besar. D. Letak geografis Indonesia yang terdiri dari kepulauan memungkinkan pengembangan sektor pariwisata yang beragam dan menjadi sumber pendapatan tambahan. E. Indonesia memiliki keragaman flora dan fauna yang kaya sehingga memiliki potensi besar dalam industri farmasi dan pariwisata alam. Nah, ini letak geografis ya Pak ya, letak geografis sebagai Letak negara geografisnya. kepulauan. Memberikan keuntungan apa bagi dari apa dari potensi yang ada di Indonesia ini. Jadi keuntungan Indonesia berdasarkan letak geografisnya. Itu kan jelas kita potensi budaya alamnya melimpah kan? Iya Pak, cenderung ke A saya Pak. Gimana? Cenderung ke A. Cenderung ke A. Betul ya. Jadi letak geografis sebagai negara kepulauan memberikan keuntungan untuk akses mudah ke pasar internasional sehingga dapat meningkatkan ekspor sumber daya alam. Itu juga yang saya pilih A, Pak ya. Iya, Pak. Karena kondisi ini memungkinkan Indonesia untuk meningkatkan ekspor sumber daya alam yang dimiliki seperti minyak bumi, gas alam, biji timah, batu bara. Dengan akses yang mudah, tentu Indonesia dapat menjual sumber daya alam tersebut ke pasar global dan meningkatkan penerimaan devisa tentunya dan kontribusi ekonomi, ya. Jadi karena ini geografis yang dipertanyakan, sehingga jawaban yang tepat menurut saya adalah yang A. Baik, lanjut nomor 78. Ini mohon maaf agak cepat karena tengah malam ini saya harus berangkat. Iya, Pak. Diberikan contoh kasus mengenai karakteristik era industri 4.0 serta dapat menilai karakteristik utama kehidupan di era 4.0. Jadi di era industri 4.0, teknologi digital semakin berkembang pesat dan membawa dampak signifikan pada kehidupan manusia. Salah satu contoh kasus yang menggambarkan era industri 4.0 adalah penggunaan teknologi otomasi dan kecerdasan buatan dalam produksi industri. Nah, peserta diminta untuk menilai karakteristik utama kehidupan di era 4.0 berdasarkan contoh kasus tersebut. A. Peningkatan konektivitas dan jaringan yang memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi yang lebih cepat dan luas. B. Peningkatan penggunaan energi fosil dan penurunan penggunaan energi terbarukan dalam proses produksi industri. C. Penggunaan teknologi mekanik yang lebih tradisional untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam sektor pertanian. D. Penurunan ketergantungan pada teknologi digital dan peningkatan fokus pada pekerjaan manual dalam sektor manufaktur. E. Peningkatan penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya dalam proses produksi industri. Nah, kalau dilihat dari contoh kasus tersebut, jawabannya yang A. Tuh, ya. Jadi peningkatan konektivitas dan jaringan yang memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi yang lebih cepat dan luas. Ya. Itu salah satu karakteristik utama. Ya, jadi dalam kehidupan di era industri ini. Nomor 79. Disajikan narasi tentang posisi Indonesia di era industri 4.0. Peserta dapat menganalisis dampak era industri terhadap peran Indonesia di dunia internasional. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang memiliki potensi untuk berperan dalam
era industri 4.0. Teknologi digital dan inovasi telah membuka peluang baru bagi Indonesia dalam konteks hubungan internasional. Peserta diminta untuk menganalisis dampak era industri 4.0 terhadap peran Indonesia di dunia internasional. Ya, peran Indonesia di dunia internasional itu kata kunci. A. Peningkatan ketergantungan Indonesia pada negara-negara maju dalam hal teknologi dan investasi. B. Peningkatan kemampuan Indonesia B. untuk bersaing dalam pasar global dan inovasi teknologi yang maju. B. C. Penurunan B. daya saing. Nah, udah langsung ya ketebak ya. Dari B. option yang ada, B. itu jawabannya adalah peningkatan B. kemampuan Indonesia untuk bersaing dalam pasar global dengan inovasi teknologi yang maju, yang B. Baik, lanjut. Ini soalnya juga di Bapak Ibu adalah ya, sampai nomor 80 ini disajikan tabel perbandingan mengenai peran Indonesia di organisasi regional dan internasional. Nah, berikut adalah tabel yang memuat peran Indonesia di berbagai organisasi regional dan internasional di zaman Soekarno sampai Presiden Jokowi. Peserta diminta untuk mengkategorikan peran Indonesia di organisasi internasional berdasarkan informasi yang diberikan. Organisasi internasional ya Bapak Ibu. Jadi di sini peran Indonesia sebagai inisiator resolusi keamanan di PBB, peran Indonesia dalam membangun kerjasama ekonomi regional di ASEAN. C. Peran Indonesia dalam mengawasi kebijakan perdagangan dunia di WTO. Peran Indonesia dalam menyediakan bantuan keuangan dan partisipasi dalam kebijakan IMF. E. Peran Indonesia dalam mempromosikan kesejahteraan anak di tingkat global melalui UNICEF. Ini kalau kita lihat dari organisasi PBB kita anggota Dewan Keamanan, tapi itu dulu. Kemudian ASEAN kita pendiri dan anggota. Iya, Pak. WTO kita anggota dan negosiator perdagangan. IMF Indonesia penerima bantuan keuangan dan kebijakan. UNICEF mitra dalam program kesejahteraan anak. Nah, kira-kira kalau kita melihat dari pernyataan dari A sampai E ini, peran Indonesia yang bisa dilihat berpengaruh dalam kerjasama internasional, Biar gue. yaitu yang B. kerjasama internasional. Bapak lihat di apa? Di organisasi internasional. Oh, internasional. Jadi di organisasi internasional. Yang E tidak ya. Kemudian yang D, kita apakah penyedia bantuan keuangan atau kita yang minjem? Kita yang pinjam. Kita yang minjem. Iya, Pak. Kemudian di B. WTO, apakah kita termasuk sebagai pengawas kebijakan perdagangan? Sementara tuh kita peran Indonesia itu di WTO itu anggota dan negosiator, bukan pengawas. Kemudian Yang B. yang B, peran Indonesia dalam membangun kerjasama ekonomi regional di ASEAN. Sedangkan yang A, peran Indonesia sebagai inisiator resolusi keamanan di PBB. Nah, ini agak apa ya? Indonesia anggota Dewan Keamanan, ASEAN pendiri, di WTO anggota dan negosiator, di IMF penerima bantuan, di UNICEF mitra dalam program kesejahteraan anak. Sebetulnya kita penerima bantuan ya di IMF itu. Sementara opsinya ini peran Indonesia adalah menyediakan bantuan keuangan. Jadi untuk di kerjasama internasional kita sampai sekarang masih berjalan itu adalah di UNICEF. Ya, peran Indonesia dalam mempromosikan kesejahteraan anak
di tingkat global melalui UNICEF. Program-program di UNICEF di Indonesia ini cukup banyak. Kemudian juga di Indonesia berperan aktif dalam memberikan layanan untuk daerah-daerah yang anak-anak yang ada di daerah bencana atau perang. Jadi kita sebagai mitra dalam program kesejahteraan anak, sehingga itu berperan besar. Itu ya untuk yang nomor 80 ini. Iya, Pak. Kemudian nomor 81 mungkin yang diberikan oleh Pak Andri sampai 81, tapi itu soalnya masih sama ya, hampir sama. Nah, nomor 81 berikut ini merupakan manfaat hasil penilaian formatif dalam pembelajaran IPS. Kecuali A. Merancang program remedial, B. Merancang program pengayaan, D, Pak. Mengisi nilai. Perbaikan proses, D. Mengisi nilai dalam raport, D. Merancang perbaikan. Jadi untuk formatif itu untuk mengisi nilai dalam raport. Ya. Iya, Pak. Sumatif. Ya. Jawabannya yang D. Ya. Kalau sumatif mengisi nilai rapor. Itu sumatif mah untuk mengisi nilai rapor dalam mengontrol tingkat keberhasilan proses pembelajaran kita kalau sumatif. Nomor 82, Republik Indonesia terdiri atas 17.508 pulau, mempunyai daratan seluas 1,9 juta kilometer persegi dan garis pantai sepanjang 80.791 kilometer, serta cakupan laut seluas 3,1 juta kilometer persegi. Di negara ini terdapat pula gunung api yang berjumlah tidak kurang dari 200, berukuran rendah sampai tinggi dan bersalju, sungai-sungai lebar dan panjang, serta danau yang sifatnya bermacam-macam. Letak geografis Kepulauan Indonesia berpengaruh terhadap keanekaragaman sumber daya alam. Yang C, Pak. Keanekaragaman flora dan fauna antar wilayah Indonesia. B. Flora fauna Indonesia Timur memiliki kemiripan dengan Australia. C. Flora dan fauna di Indonesia Barat memiliki kemiripan dengan Asia. D. Keberadaan hutan Indonesia sebagai paru-paru dunia. Dan E. Kekayaan wilayah Kepulauan Indonesia. Gandul, Pak. Sumber daya apa? Jadi di sini letak geologisnya Kepulauan Indonesia berpengaruh terhadap keanekaragaman sumber daya alam apa? Geologisnya atau geologis? Geologisnya termasuk ke minyak bumi kayak gitu ya, Pak? Ya. Berarti ya gunung api, pengaruh gunung api. Pengaruh gunung api apa kira-kira contohnya? Adanya gunung api, tanah menjadi subur. Nah, berarti keanekaragaman Flora dan fauna menurut saya. Berarti Pak. Betul. Kita kan setiap wilayah yang dibatasi oleh garis-garis dan Weber itu kita masing-masing memiliki flora dan fauna yang beragam ya. Iya, Pak. Nah, itu hubungannya dengan geologis. Ya. Iya, Pak. Jadi jawabannya yang A. Kemudian 83, interaksi antar wilayah dapat melahirkan gejala kenampakan dan permasalahan baru yang dapat mengakibatkan proses pergerakan atau dinamika dalam kehidupan manusia. Proses pergerakan yang terkait dengan kehidupan manusia adalah A. Pergerakan manusia, informasi dan materi atau benda. B.
B. Pergerakan manusia dan hewan. C. Urbanisasi dan budaya mudik. D. Pergerakan barang dan jasa. E. Pergerakan migrasi sirkuler. Yang A. Interaksi interwilayah. Jawabannya yang paling tepat yang mana, Bapak? Apa? Yang A. Ya, jadi proses pergerakan yang terkait dengan kehidupan manusia. Pergerakan manusia, informasi dan materi. Ya. Sekarang lanjut nomor 84. Letak kepulauan Indonesia berada di jalur pegunungan dunia, di pegunungan muda dunia, atau Ring of Fire, sehingga membawa pengaruh pada kehidupan sosial ekonomi. A. Kaya flora dan fauna. B. Kaya sumber tambang batu bara. C. Masyarakat memiliki ciri sistem. D. Kaya keanekaragaman sumber daya alam. Dan E. Masyarakat cenderung malas. D. Jawabannya D, ya. Pak. D. Yang D. Ya, kaya keanekaragaman sumber daya alam. Yang lain bisa mengikuti Bapak Ibu? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Terima kasih kalau bisa. Takutnya agak lebih cepat, agak cepat gitu. Baik, 85, adanya pertumbuhan penduduk yang besar dan berkurangnya ruang publik, maka mempengaruhi keseimbangan dengan lingkungan sosial budaya. Begitu pentingnya peristiwa tersebut sehingga membawa pengaruh terhadap A. Kegiatan distribusi meningkat, B. Kebijakan khusus oleh pemerintah, C. Upaya mengendalikan inflasi yang meningkat, kegiatan distribusi meningkat, E. Upaya mengendalikan inflasi yang meningkat. Dilihat soalnya Bapak Ibu, adanya pertumbuhan penduduk yang besar dan berkurangnya ruang publik, maka pengaruh keseimbangan dengan lingkungan sosial budaya. Sehingga ini membawa pengaruh terhadap apa yang muncul. Apakah kegiatan distribusi atau munculnya kebijakan khusus, Kebijakan atau pemerintah. pengendalian dan kegiatan distribusi meningkat atau pengendalian inflasi yang meningkat. Biasanya kalau daerah yang menjadi pusat keramaian, tapi kemudian dia semakin lama semakin padat. Kalau kita lihat, bayangkan contohnya Jakarta saja mungkin ya. Iya, Pak. Yang paling mudah, sehingga akhirnya banyak kebijakan yang berbeda antara provinsi lain dengan provinsi Jakarta. Itu kenapa? Karena ya, pertumbuhan penduduknya pesat, kemudian ruang publiknya berkurang. Jadi di sini yang paling tepat, B. menurut saya, peristiwa tersebut membawa pengaruh terhadap kebijakan khusus oleh pemerintah. 86. Perkembangan teknologi informasi membawa sebuah perubahan dalam masyarakat. Lahirnya media sosial menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran baik budaya, etika, dan norma yang ada. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar, dengan berbagai kultur, suku, ras, dan agama yang beraneka ragam, memiliki banyak sekali potensi perubahan sosial. Dari berbagai kalangan dan usia, hampir semua masyarakat Indonesia memiliki dan menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana guna memperoleh dan menyampaikan informasi ke publik. Berikut ini pernyataan yang kurang tepat kaitannya interaksi sosial dengan perubahan sosial adalah: A. Perubahan sosial mempengaruhi sistem sosialnya. B. Nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat merupakan bagian dari perubahan sosial. C. Perubahan sosial dapat disebabkan oleh faktor geografis suatu masyarakat. D. Ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan, baik material maupun yang immaterial. E. Perubahan-perubahan dan dinamika sosial selalu berhubungan dengan perubahan progresif.
Yang pernyataan yang kurang tepat kaitannya antara interaksi sosial dengan perubahan sosial. Kalau soal biasanya ada kecuali ya, yang memang kurang tepat. Yang kaitan interaksi sosial dengan perubahan sosial adalah yang kurang tepatnya yang mana Bapak Ibu? Ayo. Kalau perubahan sosial mempengaruhi sistem sosial? Iya, Pak. Iya, betul. Apakah nilai sikap dan pola perilaku di antara kelompok merupakan bagian dari perubahan sosial? Iya, Pak. Betul. Pak, Perubahan sosial dapat disebabkan oleh faktor geografis suatu masyarakat. Betul. Ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur kebudayaan, baik material dan maupun yang imaterial. Betul. Perubahan-perubahan dan dinamika sosial selalu berhubungan perubahan progresif. Yang E ya, Pak. Ya. Itu belum tentu progresif setiap perubahan atau dinamika sosial itu kan. Progresif itu yang mana, Pak? Jadi progresif itu peningkatan Bapak Ibu ke arah yang apa ya disebutnya apa namanya kalau dilihat dari apa ya sebagai suatu perubahan itu peningkatan perubahan. Oh iya Pak. Ya, peningkatan perubahan. Sedangkan untuk sebentar. Yang selain meningkat, sebetulnya perubahan atau dinamika sosial juga bisa terjadi penurunan. Jadi di sini tidak harus atau tidak selalu perubahan itu membuat peningkatan. Baik, itu mungkin untuk nomor 86. Ya. Jawabannya yang E. Kemudian untuk 87 berikut ini merupakan peranan teknologi informasi dalam pembelajaran IPS kecuali. Seharusnya kalau membuat soal itu ya jangan pakai kecuali ya Bapak Ibu. Yang bukan merupakan kecuali alat produksi dan penyaji materi pembelajaran, B. pendistribusi materi pembelajaran, C. penilai pembelajaran, D. media kolaborasi pembelajaran, E. pelaksana pembelajaran. Alat Pak. Kecuali. Ya, berikut ini peranan teknologi informasi dalam kecuali. Awas, hati-hati. Alat mungkin Pak. Pak. Alat. Pak. Alat iya, teknologi informasi jadi alat. Kan kecuali itu. Kan kecuali ya. Apakah dia pelaksana? Bukan. Ya, betul. Bukan pelaksana. Ya kan bukan pelaksana, itu merupakan kecualinya. Iya. Pelaksana pembelajaran itu kita kan? Iya, pelaksana pembelajaran kan guru. Iya. Nah ini ya sekali lagi nanti mohon teliti ya Bapak Ibu di dalam membaca soal ya. Jangan tergesa-gesa walaupun memang kita dikejar-kejar waktu. Dalam uji kompetensi itu adalah UPN. Kemudian nomor 8. Yang benar E ya Pak? Yang E ya, kecuali. Ya Pak. Teknologi informasi bukan pelaksana. Oke. Pak, mungkin bisa di-share kuncinya nanti dengan soalnya, Pak. Oh, siap. Siap, nanti akan saya sampaikan ke Pak Andri mungkin ya. Baik, nomor 88, dewasa ini pembelajaran dianjurkan menggunakan blended learning. Kemudian pembelajaran berbasis internet. Nah, apabila guru IPS menggunakan aplikasi chatting untuk berkomunikasi dan berdiskusi dengan para siswa, maka teknologi informasi sudah berperan sebagai
A. Alat produksi dan penyaji pembelajaran. D. Pendistribusi materi pelajaran. C. Penilai pembelajaran. D. Media kolaborasi pembelajaran. E. Pelaksana pembelajaran. Nih, lihat soalnya. Hati-hati. B ya Pak. Apabila guru IPS menggunakan aplikasi chatting untuk berkomunikasi, Media kolaborasi. D, ya betul. dan berdiskusi, ya. Jadi Media yang paling kolaborasi. tepat adalah yang D. D. D, media kolaborasi. Medianya, Bapak Ibu, ya. Media. Karena di sini ditekankan menggunakan aplikasi. Oh, iya. Ini kan medianya. Iya Pak ya. Ya. Iya Pak. Kuncinya itu. Baik. 89. Memahami bagaimana perbedaan budaya sangat penting dan mempengaruhi praktik komunikasi, mengidentifikasi kesulitan yang muncul dalam komunikasi antar budaya. Salah satu syarat terjadinya komunikasi yang efektif dengan peserta didiknya, guru harus memiliki empati terhadap peserta didiknya. Nah, maksud pernyataan ini adalah A. Guru harus memiliki sikap saling menghargai dengan peserta didiknya. B. Guru harus memiliki kemampuan untuk menetapkan diri pada situasi dan kondisi yang dihadapi peserta didiknya. D Pak. C. Guru harus mengenali karakteristik pendidik. D. Kelompok. D. Harus memiliki kemampuan mendengarkan dan memahami perasaan orang lain. B. E. Guru harus kemampuan bertanya mengenai keluhan peserta didik. Jawaban yang tepat adalah D. B. Ada Bravo. yang D, ada yang B. Ada yang B, ada yang D Pak. Nah, coba yang D dulu lah. Empati empati ini kan perasaan Pak. Empati. Nah, Iya. Empati itu apa? Ada perasaan. Nah, perasaan yang bisa masuk ke dalam perasaan dia, gitu kan? Iya Pak. Ketika Bisa dia masuk sedih, situasi kita dan sedih, kondisi kan? Pak. Nah, jadi harus memiliki apa? Rasa Empati. empati. Iya itu, Pak. Empati. ya. Memiliki kemampuan untuk menetapkan diri Pak. Jadi Nah, menetapkan kayak pada apa sih? situasi dan kondisi Merasakan yang gitu, oleh merasakan peserta, apa yang peserta didik rasakan Iya. gitu. kan? Iya Pak. Nah, Jadi apa, Pak? Jawabannya B. Yang D. jadi jawabannya yang B, ya, yang Oh, bravo. bravo. Oh, gue Tidak hanya mampu mendengarkan dan memahami, ya. Iya. Kalau empati itu ya kita bisa masuk ke dalam situasi dia. Kalau hanya mendengarkan berarti simpati ya Pak? Betul. Kalau mendengarkan, memahami perasaan, simpati. Ya. Termasuk bertanya mengenai keluhan. Gitu. Baik, 90. Guru sebagai orang yang membelajarkan siswa sangat berkepentingan dengan masalah ini. Sehingga sebagai guru atau calon guru, sebisa mungkin kita harus selalu berupaya untuk dapat meningkatkan motivasi belajar, terutama bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar, dengan menggunakan berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh guru. Manakah pola interaksi lisan yang efektif untuk dikembangkan seorang guru dalam proses pembelajaran di kelas? Banyak arah. Banyak arah Pak. Interaksi banyak arah. Ya udah. Udah nggak usah dibahas ya. Iya Pak. Sudah paham. Sudah paham. Pak, maaf ya. Pak. Kok banyak arah ya Pak? Kan interaksinya cuma guru dan peserta didik aja. Kalau banyak arah itu menurut saya 2 arah antara guru dan siswa. Kalau banyak arah itu dari mana aja Pak? Pola interaksi lisan. Lisan ya. Pola interaksi lisan. Jadi artinya tidak hanya 2 arah barangkali. 2 arah itu artinya kalau disebut guru dan siswa iya. Gitu ya. Kalau disebut guru dan siswa iya, tapi ini interaksi dengan media yang ada di kelas juga. Oh, itu maksudnya dengan medianya juga.
Oke, lanjut ya. 91. Seorang peserta didik merasa kurang bersemangat pada jam usai pembelajaran. Dia bahkan lebih senang tinggal di sekolah sampai sore. Petugas kebersihan sekolah sampai menyuruhnya pulang karena matahari hampir tenggelam. Iya, Pak. Nah, peserta didik tersebut dicurigai memiliki hambatan pengembangan potensi berupa faktor Keluarga, Pak. inteligensi dan kognitif, B. Keberadaan, C. Keluarga dan masyarakat, D. Emosional dan kepribadian. Keluarga. Keluarga dan lingkungan masyarakat. Jelas, itu ya. Kemarin sudah. Mungkin Ada kayaknya juga ini. pernah mungkin malas pulang gitu ya. Baik, yang C ya, keluarga dan lingkungan masyarakat. Iya, Pak. Kemudian 92, jika gaji tidak dibayarkan, maka karyawan akan demo. Gaji bulan ini tidak dibayarkan. Pernyataan yang benar adalah karyawan tidak akan berdemo, karyawan melakukan demo, karena gaji dibayarkan, maka karyawan tidak berdemo. Gaji yang dibayarkan dan karyawan demo. Gaji tidak dibayarkan dan karyawan berdemo. Jawabannya ya. Pak. Kata kuncinya apa? Gaji tidak dibayarkan. Bulan ini tidak dibayarkan. Karyawan Gaji. akan berdemo. Nah, itu. Karena gaji dibayarkan, maka karyawan tidak berdemo. Bagaimana? Jadi gaji bulan ini tidak dibayarkan, otomatis pasti karyawan melakukan Oh iya. Demo. ya, Bedanya baik. sama Ya, itu bedanya dengan apa, Pak? Menjebak sekali. Gaji Iya, tidak Pak. dibayarkan dan karyawan berdemo. Di sini ini sudah jelas gaji bulan ini tidak dibayarkan. Kalau ini Oh iya benar. Udah dijelasin. ini permainan apa ya, kata ya, memahami. Baik, nah ini juga sama. Semua PNS memiliki NIP. Tita seorang PNS. Kemudian maka pernyataan yang benar adalah D. D. Kita memiliki NIP. sudah jelas. Ya. Tita memiliki NIP. Ya. Ini jadi apa namanya, kecepatan menangkap. Nah ini yang kemarin. Saya tidak mengerti yang begini, Pak. Gimana? Yang begini nih, yang begini soalnya, Pak. Yang begini kenapa, Pak Abdul? Yang begini kadang-kadang ketika kita berpikirnya cepat, gitu ya, sehingga kita jadi kurang apa? Konsen. Kurang Fokus malah. kurang fokus. Lebih meremehkan. Jadi harus dibolak-balik mikirnya, Pak. Betul. Jadi konsentrasi itu harus penuh. Makanya ketika kita uji UP, ya sering-sering berdoa, tarik nafas, jangan ambil nafasnya jangan terlalu apa ya. Terus jangan merasa dikejar waktu, jangan. Itu yang biasanya Iya, Pak. jadi masalah gitu ya. Iya, saya itu merasa terkejar waktu. Merasa dikejar-kejar, waduh ini jangan. Kerjakan saja dengan tenang. Biasanya 10 menit terakhir Bu yang kalau bagi saya yang tegang itu 10 menit terakhir. Kalau belum selesai gitu ya. Tapi kalau sudah selesai kita ngecek lagi. Baik, selanjutnya 94. Semua burung tidak bersirip. Semua kuda makan rumput. Iya, Pahami ini lagi ya. Semua burung soalnya di bersirip. atas, Pak. Semua kuda makan rumput. Artinya, A. Burung tidak makan rumput. Burung sama dengan kuda. C. Tidak bisa ditarik kesimpulan. D. Burung dan kuda tidak bersirip dan tidak makan rumput. E. Kuda tidak bersirip. Yang C, Pak. C, Pak. Jadi karena ini tidak nyambung kan? Nggak ada, ya pernyataannya nggak ada yang benar. Pernyataannya tidak, sehingga tidak bisa ditarik kesimpulan. Tidak ada keterkaitan. Alhamdulillah, berarti kalau sedang begini fokusnya bagus ya.
Kalau maaf ini Pak, kalau dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu yang apa namanya pokok bahasa ngapa ini? Enggak, kalau profesional kan mikirnya harus ini Pak. Nah, Beda. jadi harus fokus, kemudian yang kedua prioritas, Bu. Ya. Jadi menentukan prioritas itu salah satu juga dari sisi keprofesionalan kita. Baik, nomor 95 ini juga sama. Andre adalah adik Nunung. Nina dan Nina adalah kakak Andre dan lebih muda daripada Nunung. Siapa yang paling tua? Nah, loh. Ini sama begini. Andre adalah Nina adik adalah Andre adik Nunung. lebih muda daripada Nunung. Andre adik Nunung, tapi Nina adalah kakak Andre. Oh, Dan kakak lebih muda daripada Nunung. Nunung, Pak. Tapi yang paling tua siapa? Nunung. 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 Karena Nunung berarti anak pertama, Nunung, anak kedua, Nina, anak ketiga, Andre gitu kan? Andre. Ya. Andre adalah adik Nunung. Nina kakak Andre. Jadi Andre itu adik Nunung, yang bungsu. Ya, Nina Andre itu kakaknya anak Andre. Ya, ketiga. Andre. Andre yang ketiga, Nina kedua, Nunung pertama. Nunung, ya, Nah, Nunung. berarti Bu Sri ini sudah bisa menangkap. Ya. Ini Bu Sri. Ansal begini kemarin ini keluar ini Bu. Masa? Iya, iya Bu. Ini kisi-kisinya apa ya? Ini kisi-kisi apa ya? Menguji ini saja apa? Ini saya dapat dari soal pretest Keluar memang. strategi daljal. Nanti filenya saya share. Ya, keluar memang ini Pak, keluar. Perasaan saya nggak baca kisi-kisinya nggak ada deh kayak begini gitu. Tapi keluar ini Bu, keluar. Oh keluar ya? Iya. Iya ya. Ya baik. Nah ini nomor 96. Seorang pedagang buah membeli 1 karung mangga dengan harga 325.000. Kemudian mangga tersebut ditimbang dan ternyata timbangannya 45 kg. Kemudian mangga tersebut dijual seharga 15.000 per kilogram. Maka pedagang tersebut mengalami A. Untung, B. Untung 325, B. Rugi 325, C. Untung 350, D. Rugi 350, E. Untung 35.000. Nah ini kadang-kadang hitungan yang seperti ini Untung membuat kita lama ya. 350.000. Jadi jawabannya adalah Untung 350.000. Untung 350.000. Dari mana? Ya hitungnya harus cepat. 15 dikurangi modalnya 325. Nah itu. Ekonomi Bu ini, ekonomi. Ibu-ibu biasa. Ibu biasa dalam belanja mah Pak Abdul sudah jago. Ini Pas sengaja saya belum selesai. Ini sengaja. Soal terakhir Bapak Ibu nomor 97. Kegemaran anak akan dongeng atau cerita yang bersifat kritis seperti kisah perjalanan, riwayat para pahlawan dan sebagainya merupakan ciri-ciri anak berusia A 3-5 tahun, B 6-8 tahun, C 10-12 tahun, D 15-18 tahun. 6-8 kayaknya ya. Kritis. 15-18 tahun. Kisah perjalanan riwayat para pahlawan. Oh iya. Kisah perjalanan riwayat para pahlawan. Oh. Anak murid kita yang di SMP ketika kita mengajarkan sejarah, apakah dia antusias dalam mendengarkan dongengnya? Gimana penyampaiannya juga, Pak? Ya, kalau dongeng itu artinya dengan diucapkan, ya. Kalau dongeng diucapkan kan, ya Bu ya? Iya. Nah, kalau melalui video apa Pak? Bukan dongeng Ya, ya? kalau melalui video gitu biasanya anak lebih antusias, Pak. Nah, berarti di sini kan pertanyaannya, kita punya anak Bukan murid, anak dongeng. SMP, dia akan lebih tertarik ketika kita menyodorkan media kan? Iya.
Nah, sementara dongeng Dongengnya diceritain dari itu. lisannya. diungkapkan, ya, diungkapkan. B berarti Tapi ya sudah Pak. mulai kritis, gitu. Tapi sudah mulai kritis pikirannya. Artinya ini ada di fase, kalau yang sekarang kurikulum Merdeka itu di fase apakah C atau D? D, Pak. C. Kalau di fase D tadi Bapak harus pakai video, harus C pakai kayaknya, Pak. gambar, gitu ya. Jadi Usia ini anak. lebih di fase C, Iya. 4 sampai kelas 6. 6. Jadi C. Jadi usianya ya mungkin 10 sampai 12. Oh iya. Oh. Jadi sehingga saya ingin mengingatkan saja kepada Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu lolos PPG, Bapak Ibu akan digiring untuk membuat sebuah RPP yang menggunakan berbagai metode inovasi dan seterusnya. Bahkan pembelajaran berdiferensiasi dalam satu kelas ada media yang berbeda, tergantung kesukaan anak. Kita memberi tugas juga tergantung kesukaan anak. Tapi ya kadang-kadang ketika mengajar, nah itu belum terbiasa gitu ya. Nah ini mungkin nanti Bapak Ibu mudah-mudahan lolos semua sehingga nanti mendapatkan materi tentang diferensiasi dalam pembelajaran seperti apa. Amin. Jadi untuk malam ini agak cepat. Jadi kita tersisa 23 soal lagi ya. Berapa? 120 ya. 120. Ya. Kita 23 soal lagi. Mudah-mudahan ini punten Pak Andri nanti besok apakah mudah-mudahan bisa ya untuk besok malam Pak Andri. Kalaupun tidak mungkin bisa digeser ya ke malam berikutnya. Bisa Pak, bisa digeser. Bisa Pak. Kasihan bapaknya libur besok kan. Ya kebetulan saya ada kegiatan di luar kota gitu. Jadi malam ini berangkat, pulangnya hari Kamis. Itu barangkali dari saya Pak Andri untuk malam ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Andri. Baik, terima kasih Pak Hilman, luar biasa sekali. Soalnya tadi menarik ya, ada yang logika, itu tes logika sih sebetulnya. Iya Pak. Dan memang di pretest itu sepertinya memang tidak ada hubungannya gitu ya Ibu. Ini ngapain sih hubungannya dengan IPS apa? Tapi memang itu tes logika yang sering kali di pretest itu ada gitu, kadang keluar gitu ya. Tidak hanya bahasa Indonesia, di bahasa Indonesia ataupun di bahasa, tapi memang itu keluar. Bahkan beberapa kali itu ada ya sinonim dan antonim itu untuk yang bahasa. Cuman untuk tes logika ini, untuk yang IPS mungkin materinya seperti itu. Jadi logika apa ya, pemahaman cara menyimpulkan seperti itu. Ya? TIU ya kalau di CPNS dulu. Oh ya, nah TIU lah, tes intelijensi umum ya. Seperti itu. Cuman